Supaya apa ya? Biar dia, aku makin cinta. Gitu ya. Itu mah saya bukan dukun ibu sayang ya. Tapi kan orang bisa aja begitu ya bun ya. Jangan dengerin kita kayak gitu. Kedukun ada tuh saya, aduh masya Allah ya, astagfirullah. Saya tuh suka ini deh, apa namanya ya, emang mengisi waktu gitu ya. Waktu itu ke dokter gitu ya, nganterin anak lama. Terus di dokter tuh ada tabloid. Zaman dulu tuh tahun 2000, tahun 90-an lah gitu ya, sampai 2000. Tabloidnya ada dengan paranormal Mbak titik-titik, saya nggak sebutin deh, nggak enak ntar ada yang sama lagi namanya ya. Paket disayang suami tuh ada 60 juta, paket lengket terus ada juga, paket penglaris gitu ada juga, ada itu bun, benar sekian puluh juta. Dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini apa maksudnya? Betul nggak bun? Kalau kita ngedukun terus supaya suami sayang sama kita nggak baik, kita nggak sayang, terus kita alaknya buruk, mungkin nggak sih suami betah sama kita? Ya enggak lah, ya kan? Semua bun, yang memberi cinta itu Allah. Allah yang memberikan kita cinta, dan Allah memberikan suami kita mencintai kita. Itu Allah yang memberikan. Kenapa kok suami saya mau sama saya? Saya juga heran. Ada Desi Ratnasari, Tamara Besinski, bahkan Luna Maya, belum ada jodohnya lagi. Tapi kenapa suami saya mau sama saya? Allah mentakdirkan dia mencintai saya. Itu yang pertama. Yang kedua, emang alhamdulillah suami saya nggak kenal sama Luna Maya. Semoga jangan pernah kenalan, ya kan? Iya, saya ikutin terus kemana dia pergi ya kan. Kalau ada konser Luna Maya, saya nggak ajak dia ya. Bercanda ya bun ya. Allah yang memberikan bunda ya. Nah ini jadi penting banget. Nah kemudian segala sesuatu itu kalau nggak ada dasarnya tertolak, kalau nggak ada dasarnya. Tapi kalau bunda ada dasarnya, nggak boleh setiap apa-apa itu tertolak. Roddun tuh tertolak, nggak bisa. Misalnya gini bunda ya, ini perbedaan pendapat. Kita sama-sama, mari buka mata, buka telinga, dan dengan hati yang lapang. Contoh, kita seorang anak, ibu kita meninggal, terus kita pengen mendoakan, ngumpulin keponakan, adik, kakak, bude, paman, pak D, ya kan? Terus langsung, ih gak boleh, bid'ah. Bunda, ada hadis yang lain mengatakan, idza mata ibni adam in qata'a amaluhu. Setiap manusia putus amalnya illa min salas, kecuali tiga hal yang akan mengalirkan pahala buat orang yang udah meninggal. Satu, waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Berarti kan yang pengen mendoakan kita. Terus kalau doa bareng-bareng kan lebih bagus. Betul nggak bun? Yang kedua adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Ibu kita sedekah karpet, sedekah cat, sedekah ke masjid pokoknya. Alhamdulillah, sedekah ke anak yatim, insya Allah mengalir pahalanya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita mau ngumpulin, ada sebagian teman-teman bid'ah, nggak boleh. Bunda, nggak begitu juga. Kenapa? Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya dalam hadis yang lain, siapa yang mendoakan saudaranya, apalagi dalam keadaan saudaranya tidak tahu kalau dia mendoakan, maka kata para malaikat, untuk yang berdoa demikian juga. Berarti kan kita harus saling mendoakan ya. Betul gak bun? Jadi tapi kalau ini yang tidak boleh. Saya mohon maaf nyun sewu ya bu, mohon maaf, saya di kampung saya masih begitu. Kalau orang tua meninggal, punya duit atau nggak punya duit, potong kerbau 1 ekor. Terus saya tanya, duitnya dari mana? Ngutang lah. Nah ini yang salah kalau begini. Betul gak bun? Saya bilang dia nggak mungkin ngutang, dia nggak mungkin, ya kan? Kalau ngutang tuh siapa yang mau bayar? Anak yang soleh nggak begitu. Saya bilang begitu. Bukan begitu, nggak perlu ngutang. Nah terus, ya tapi kan nggak boleh dikasih makan. Yang ngasih makan, makanannya haram. Enak aja. Hey sis, orang kerja keras dibilang haram. Sekarang gini bun, kita ngumpul nih, kemudian memberi minum aja sedikit. Atau saya ngundang Bu Endang, ngundang Ibu Almakmur ke rumah yuk. Silahkan 7 orang ya, saya batasi bergantian nanti. Terus saya nggak suguhin apa-apa gitu. Ngapain ngundang nggak disuguhin apa-apa tau kan? Pasti nanti langsung viral deh, pasti. Betul gak saya? Ya minimal air putih lah. Betul gak saya? Gak taunya saya goreng juga tempe, ya kan, pakai daun bawang. Saya suguhin panas-panas, ada cabai rawit lagi. Nah paling gak kan ibu-ibu terkesan ya, ya Allah ke rumah Bu Nani ternyata dikasih tempe.
kan. Tapi ada yang baik, ih tempenya enak loh, anget-anget ada cabai rawitnya. Nah, gitu kan. Agak mendingan dikit. Betul nggak, Bun? Menyuguhi tamu, ada hadisnya. Memuliakan tamu itu pahala. Betul nggak, sayang? Iya. Nah, yang nggak boleh lagi, tadi tuh di kampung saya masih begitu di Jawa Tengah, mohon maaf ya, potong kerbau, ya kan, sampai ngutang-ngutang, jangan kalau begitu. Atau yang bid'ah lagi, harus hari ke-7, harus hari ke-40, harus hari ke-1000, ngitungnya piye? Iya kan, betul nggak Bu ya? Kebetulan pas hari ke-7 hari Selasa, semuanya pada kerja, betul nggak? Ya udah, hari apa aja yang bisa ngumpul. Ya kalau mungkin Sabtu atau Ahad mungkin semuanya ngumpul kan. Nah itu, jadi kita lihat dulu ya, jangan sembarangan semua tertolak, gitu kan ya. Contoh nih ya, mohon maaf, saya bangga, saya kagum dengan teman-teman semangat ngaji. Ada teman saya baru ngaji bilang, Bu Nani gak boleh pakai usoli, bid'ah, Nabi gak pernah pakai usoli. Saya bilang gini, Cin, Imam Syafi'i bilang boleh pakai usoli. Sekarang gini Bunda, mari pakai sedikit akal kita. Oh kan gak boleh pakai akal. Allah bilang di Quran banyak, afala ta'qilun. Apa kamu gak punya akal? Orang kampung di kampung buta huruf, gak punya jam, gak bisa lihat jam. Saya seneng tuh, cucu saya 2 tahun. Dek, lihat jam berapa? Gimana aku gak bisa? Lihat jarum pendeknya aja, angka berapa? Oh iya, dia laporan ke saya dengan sangat kencang. Nena, aku udah lihat jam berapa? Jam 1:01. Oh iya terima kasih. Anak semua yang lain pada ketawa. Saya bilang jam 11. Kan 1:01 Bu, betul kan? Betul ya Bun ya, nggak salah kan ya? Dia ternyata baru bisa angka 1 sampai 10, jadi 1:01. Nen, oh iya bagus, ada pintar gitu ya. Saya tapi senyum, yang lain pada ketawa-ketawa, jangan, saya bilang gitu. Udah bagus dia tahu 1:01 ya kan, jam 1:01. Nah gini Bun, di daerah kemudian cuaca gelap, dia bingung mau sholat ini zuhur apa asar ya, di jam berapa? Kan dia belum tahu. Kemudian ketika dia nggak tahu, untuk menenangkan hatinya, terus kan orang yang maaf ada yang udah nggak fokus, kalau udah sepuh kan begitu ya Bun, maka dia mengatakan usolli fardhu zuhri rakaataini, ya, adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kan niat itu boleh dalam hati, boleh diungkapkan, betul nggak? Terus dosanya di mana dia? Dosanya di mana? Nabi nggak pernah begitu. Nggak semua yang Nabi tidak pernah lakukan berarti tidak boleh. Contoh nih yang sahih nih, Nabi tidak pernah sholat sunnah wudhu. Boleh atau tidak? Boleh. Nabi bilang begini ke Bilal, Bilal, engkau dan terompahmu masuk surga. Karena Bilal sering sholat sunnah wudhu, hampir tidak tertinggal. Luar biasa ibu-ibu saya. Apakah kita bisa bilang bid'ah? Itu tambahan, tapi itu bid'ah yang boleh. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW nggak pernah terawih. Hello guys, tidak ada terawih. Kenapa Al-Makmur terawih? Zaman Abu Bakar terawih. Kenapa? Awal mulanya gini, kan waktu itu Nabi pernah melarang. Nabi kan itu Ramadan nggak terlalu lama ya. Ketika lagi Ramadan, Nabi itikaf, istrinya Safiyah itikaf, Aisyah itikaf. Bikin tenda-tenda kayak gini tapi kecil-kecil gitu. Nabi nengok ke belakang. Oh kalian jadi berantakan ya? Udah deh pulang. Perempuan nggak usah di masjid deh itikafnya. Soalnya jadi berantakan gitu. Kan dulu masjidnya masih kecil kan. Akhirnya mereka pulang. Ada hadis yang nanti kapan-kapan saya bahas lagi ya. Tapi kemudian Aisyah hadisnya sahih. Setelah Rasulullah wafat, aku melanjutkan iktikaf di masjid. Apakah tidak boleh? Boleh, karena itikaf ada di Quran Al-Baqarah 187. Ya. Nah kemudian gimana sholat? Nah tadi sholat tarawih. Ketika sholat masing-masing tuh Bun, jadi berisik. Ibu bacanya tadi misalnya An-Naba, ibu bacanya Ar-Rahman, ibu bacanya Yasin, Al-Baqarah. Kita Anas, Qul a'udzu birabbin nas. Kan jadi berisik tuh lain-lain. Maka Abu Bakar berinisiatif sholatnya berjamaah biar lebih rapi. Akhirnya Umar melanjutkan tarawih dengan berjamaah. Kita berani bilang Abu Bakar dan Umar bid'ah? Siapa yang masuk surganya lebih tinggi dari mereka? Betul gak? Sahabat-sahabat Nabi itu lebih keren. Nah jadi maaf ya, tidak serta-merta kita mudah mengatakan sesuatu itu bid'ah.
Jadi betul-betul harus dengan ilmu yang sangat sungguh-sungguh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ya, jangan mudah apalagi berproses. Nah kemudian lihat, dan Indonesia ini Islam itu masuk di Indonesia lewat pedagang. Pedagang itu teman-teman sekalian dilanjutkan oleh siapa? Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim, nih ya, beliau adalah Wali Songo yang pertama. Beliau Maulana Malik Ibrahim, beliau itu adalah pedagang, pengusaha, ya. Dan beliau bagaimana caranya? Bagus sekali nih. Ketika itu Sunan Kudus ya, makanya bikin masjid. Coba lihat masjid di Kudus. Itu masjidnya mohon maaf mirip agak pura, seperti pura. Tapi nggak ada gambar patung-patung, nggak ada gambar ular gitu, nggak ada. Tapi pokoknya kelihatannya, tapi nggak ada binatangnya, nggak ada. Tapi mirip-mirip pura. Kenapa? Karena dulu orang Indonesia mayoritas Hindu. Supaya orang mau masuk ke masjid itu. Jadi nggak kaget gitu lihat masjidnya. Berarti kan ini cara berdakwah agar orang mau masuk gitu ke kita. Berikutnya bunda saya, bunda tahu nggak Maulana Malik Ibrahim, Wali Songo yang pertama itu, beliau itu meminta kepada jamaahnya, ya kan? Itu pada waktu itu untuk mau kurbannya nggak boleh sapi, tapi kurbannya bukan nggak boleh, semua silakan kurbannya kerbau. Ini mohon maaf ya, orang Jawa Tengah sampai sekarang makannya kerbau. Kalau kita di Bekasi mungkin agak jarang ya kerbau ya. Itu kerbau. Kenapa? Karena sapi bagi mereka agama Hindu adalah binatang yang suci, supaya nggak berbenturan. Ya, nah makanya saya kalau pulang kampung juga gitu. Udah sekarang korbannya sapi, nggak boleh nani. Ini nggak boleh, nggak entok mbek wali. Saiki wali nih wis ora ono, aku bilang gitu. Ora apa-apa sapi ya enak, aku bilang gitu ya. Maaf ada translate-nya di sini ya. Nggak, kata saudara-saudara saya, nani nggak boleh potong sapi katanya gitu. Ini kan wali nyuruhnya kan kerbau. Enggak, itu wali dulu tuh sebabnya begini-begini. Saya bilang sekarang udah boleh. Tapi kita udah biasa kerbau ya udah, tapi niatkan kurban karena Allah. Saya bilang begitu ya. Jadi masih di daerah-daerah ya intinya kurbannya kerbau, ya kan. Terus kita mau bilang nggak boleh gitu? Nggak bisa. Mereka juga onta lebih banyak, ya kan? Boleh ya. Jadi tidak semua yang tidak berdasar itu tertolak. Contoh ibunda bunda kalau mau cari peniti sama bros di Mekah Madinah tuh susah. Betul apa enggak? Karena orang Mekah Madinah nggak ada yang pakai bros. Ini bros begini nggak mungkin beli di Madinah. Pasti belinya di Lombok nih. Betul nggak bun ya? Karena mereka pakai kerudungnya hitam, cuman digini-giniin. Peniti juga nggak set. Udah selesai. Cantik lagi dia. Emang udah dari sananya. Makanya kalau bunda pergi ke Mekah Madinah beli kerudung salah, iya kan? Karena kerudungnya di sana nggak ada yang cakep, iya kan? Justru kita di tempat kita, ya emang mereka gayanya begitu, kita mau bilang kita bid'ah gitu, ini kan sesuatu yang boleh, iya kan? Nah seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutin dulu. Jadi man ahdasa ya, barang siapa yang menceritakan atau mengada-ada ya, membuat fi hadza ya sesuatu perkara ma laisa minhu, tidak selain dari kita, fahuwa raddun, itu tertolak. Kemudian ini rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain lil Muslim, dari hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, man siapa saja amilan yang beramal, amal-amal ya, yang berbuat amalan-amalan atau mungkin perbuatan-perbuatan laisa alaihi amrina, tidak ada selain dari, atau laisa itu tidak ada atau selain, alaihi atas amruna, atas perintah Nabi, fahuwa raddun, itu tertolak. Nah bagaimana nih, apakah benar semuanya? Tidak. Satu ketika pernah sahabat Nabi nyetek pohon kurma, stek, tahu nggak ya? Tahu ya, kalau kita kan suka gitu juga ya. Kenapa sih ada pohon mangga sekarang begini, ada pepaya California, dulu pepaya Bangkok, ya kan? Ntar pepaya Hawaii, banyak bener pepaya itu ya, ibu-ibu ya. Betul nggak ya? Duren, ada yang montong, ada mungsang, ada apa lagi pokoknya ya. Terus Nabi tanya, kok kalian melakukan apa gitu ya? Wah beginilah supaya kurma itu berbuah cepat Rasulullah. Oh ya, terus Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang dunia kamu hari ini. Nah ya bu ya, salah satunya pesulap merah. Itu keren itu bu, beneran. Ini harus saya tahu, harus beritahu. Kenapa? Dia menolak kemungkaran dengan cara sosial media. Satu, ini saya belajar nih. Orang kalau mau populer, dia harus punya branding. Nah dia brandingnya dengan baju merah. Jangan saya bu, baju merah.
Ibu ketua ya. Ya apa-apa, nggak apa-apa, ini keren ya. Bu, dia punya branding. Branding dia rambutnya merah, bajunya merah. Iya kan? Ini branding. Ibu lihat deh perbedaan ustadz-ustadz. Yang pertama Ustadz Arifin Ilham almarhum. Dia selalu pakai sorban kan? Pakai gamis putih. Aa Gim pakai bajunya biasa tapi pakai sorban. Beda kan? Ustadz Maulana dia selalu pakai selendang. Dia kemana aja pakai selendang, ya kan? Undangan deket aja pernikahan tetangganya ada saya pakai selendang juga dia. Saya bilang bener-bener. Jadi orang dari jauh pasti Ustadz Maulana nih, betul gak sayang? Itu ciri khas. Ustadz Dasyat Latif selalu pakai baju putih. Ntar terserah ininya merah, apa coklat, apa hijau itunya ya, motif yang lainnya. Tapi bajunya putih, topinya putih, pecinya putih. Ini berarti brandingnya. Ini kalau orang mau cepat populer begitu. Nah kalau kita kan nggak populer, jadi apa aja boleh. Yang penting menutup aurat ya. Itu brandingnya. Sama juga misalnya kalau kita kalau Dokter Aisyah Dahlan, lihat gaya kerudungnya. Neno Warisman, gaya kerudungnya sampai sekarang nggak pernah berubah loh. Oki Siana Dewi, beda lagi kan? Nah itu kan kita lihat ya, mereka punya branding masing-masing. Jadi salah satu membranding diri itu seperti itu. Ini kan supaya viral. Enaknya kalau udah viral bun, nggak apa-apa, kita viral untuk kebaikan. Akhirnya pesulap merah dengan bajunya dengan rambutnya merah, dia membranding dirinya sebagai pesulap merah. Dia membongkar trik-trik perdukunan. Dia berdakwah bun, dakwahnya maaf nggak harus di masjid, dakwahnya nggak harus di musola. Dia berdakwah di sosial media. Dia bongkar bagaimana trik-trik dukun yang nggak benar. Ini bagus loh bun, orang Indonesia kebanyakan percaya sama dukun. Betul apa betul? Sampai dulu inget nggak Ponari? Do you know Ponari? Sampai terkenal Ponari, ya kan? Padahal Ponari itu siapa? Setelah saya lihat di TV, anak kecil, cuman nyelupin tangan di air bun. Oh semua pada datang, sampai dia nggak kuat dipegangin tangannya, ya kan? Dia dulu kaya raya, sekarang jatuh miskin. Ya iyalah orang dia salah. Sekarang ya Allah bunda heran ya, orang-orang Indonesia tuh ya Allah saya sedih. Ini harus, nah pesulap merah itu intinya saya nggak kenal loh bu sama dia, saya juga nggak di endorse loh sama dia. Cuman kalau baik kenapa enggak diungkapkan? Dia itu cuman satu kata, ingin mengedukasi masyarakat agar tidak percaya dengan dukun. Kan bagus bun, betul atau tidak? Ya bagus banget ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Nah jadi ternyata dukun itu semua cuman trik sehingga orang pada datang. Ya, nah kemudian salah satu triknya, salah satu dukun yang punya padepokan, ya, punya murid, punya pasien, sampai ada tuh temannya siapa tuh, artis masuk padepokan, ya kan, akhirnya bercerai, ya kan, gara-gara ya itu tadi, dan masih banyak lagi ya, astagfirullah, bukan ngomongin ya, tapi arti belajar dari sini, ada dukun, ternyata dia katanya bisa ngobatin orang. Dipegang kepalanya kalau dia sakit pusing nggak sembuh-sembuh, berobat nggak sembuh-sembuh, dipegang kepalanya asapnya keluar. Oh kagum semua, muridnya pada datang jauh-jauh.